manual, dibikinnya butuh waktu, juga membutuhkan teladan dari rasio-rasio yang dipakai. Jadi ini kopinya kita pakai biji kopi asli. Itu tadi sudah dibilang oh ini kamu pakai 50 gram. Nah itu perbandingan kopi dan air itu langsung dari 8 gram, 1 gram kopinya itu 18 gram air. Dan ini berarti aku pakai 50 gram, jadi nanti totalnya di 900 ml air. Nah untuk kopi manual yang tidak ayo lagi perlu Jadwal ini bagi membuat terbagi. Biasa deh. Gimana? Biasa. Kalau ini kebetulan kita pakai kopinya itu campuran Pak. Jadi kopinya itu diambil dari pertaniannya dari Amerika Latin dan Asia Pasifik. Jadi kopi itu kan dibagi jadinya dari seluruh dunia itu 3 bagian Pak. Jadi 3 bagian itu kalau peta dunia itu dibagi 3, atas, tengah, sama bawah. Nah atas, tengah, dan bawah itu kan meliputi atas bagian itu nanti Amerika Latin, yang tengah itu nanti Afrika, nanti yang bawah itu Asia Pasifik. Ya, yang Indonesia masuknya Asia Pasifik. Nah Asia Pasifik ini memiliki kopi-kopi yang cenderungnya itu lebih rasanya itu aromatik. Jadi kopinya itu harum gitu Pak. Terus, nah campuran yang dari Amerika Latin dia itu lebih cenderung rasa-rasa seperti coklat. Nah coklat itu jangan dibayangkan seperti coklat yang manis, cuman tua gitu. Jadi belum pahitnya rasa yang membuat kopi ini cenderung dibilangnya itu strong. Nah, kalau mau brew kayak gini Pak, ini harus menunggu waktu sekitar 4 menit untuk dia proses ekstraksi di dalam sini. Bisa di mana? Boleh. Kalau proses seperti manual itu memang membutuhkan waktu. Nah kalau misalnya memang kita pakai mesin kopi itu memang tinggal pencet, jadi 30 detik jadi, tapi dia hanya menjadi biang kopi yang sangat sedikit. Biang kopi yang sangat sedikit itu disebutnya espresso kalau orang. Espresso ini itu memiliki rasa yang 5 kali lebih kuat dari kopi biasa. Jadi biasanya kopi yang sedikit itu dicampur dengan susu, air, nah itu nanti menjadi lagi yang banyak di kopi shop juga. Karena kita bakal coba kopi ini tanpa gula, kita cobain rasa-rasa yang ada di sini. Pahit ya. Cek pahit urip di sini. Pahit kopi ini. Pahit kehidupan. Buat nyari si biji kopi tadi. Dan meresap. Ya, ini kan lagi ekstraksi Pak. Ini kan lagi ini teknik menjadi kupat. 4 menit. Sampai 50 gram. Ini kalau bapak-bapak juga sering minum kopi pahit, bapak kopi hitam gitu. Kalau pahit gak suka. Oh kalau pahit kurang suka, ya kita cobain sekarang. Ya. Kita eksplor rasa-rasanya. Jadi kopi itu sebenarnya tidak hanya melulu tentang rasa pahit. Jadi kopi itu ada yang rasanya lebih ke asam, ada yang memakan rasa asam. Hambar. Ya kayak gitu, sempat-sempat gitu Pak. Nah itu kalau di dunia kopi kita sebutnya itu adalah acidity dan body. Jadi pahit itu kita sebut body-nya dari kopi. Jadi kopi ini kental apa berarti itu masuknya ke rasa pahit apa. Jadi ketika kopi di pahit. Nah kalau acidity itu kita sebutnya buat asam. Jadi kayak rasa sempet, rasa hambar. Ya kayak rasa ada gitu, itu sampai kita sebutnya.
Ini untuk Satu seduhan berapa loh harganya? Gimana? Satu seduhan berapa? Kalau satu seduhan kayak gini, ini enggak, Misalkan misalnya yang kalau dijual, yang di mana? yang dijual-jual itu. Kalau yang di Starbucks ini paling kalau ini 60.000. Satu itu. Enggak, satu nanti ada. masa Tapi apa namanya? Kita kan memang dari pertaniannya juga, dari prosesnya kita benar-benar pastikan dia benar-benar Pak. Itu karena Starbucks itu punya kebun sendiri. Even Starbucks sudah membuka kebunnya di Indonesia, Pak. Itu ada di Sumatera. Itu di daerah mana ya? Di Boro-Boro. Pak, pertanian Starbucks pertama di Indonesia. tadi si gurung-gurung dekat si kalen-kalen. Iya tuh kan. Ya setelah haus nih. Lagi. Lagi ya. Enggak ada ya Kopi itu langsung rasa asli. asli. Kita pakai kopi blendingan itu kopi campuran dari Afrika sama Asia. Oke. Terima kasih. Ini dijajal. Sorry banget, maaf ya. Enggak Pak. Pahit rezeki. Pahit banget. Pahit banget. Ini namanya kopi pahit. Pahit. Oke. Kalau Aromanya gitu, Pak. Nanti ini untuk proses panduan cara kopinya bareng-bareng sesuai tradisi Starbucks. Kalau gini ya. Ya. Kita kayak ada kalau kopi sama tuh kita bisa aroma dulu kan. Nah, pertama aroma dulu. Ini dari aroma yang biasanya ukurannya itu nggak beda jauh dari apa yang kita perluin. Dari aroma kopi kita pakai espresso ini, model kita slow. Jadi minumnya itu kayak smooth Pak. Baik. Nah, itu fungsinya untuk kopinya biar teralokasi smooth. Jadi nggak cuma di depan aja. Baik, guys. Ini kalau udah dipakai nah di slow tadi rasanya itu kayak di putar seperti kopi yang lebih kayak dari kanan kiri berdua kayak tadi tinggal didiskusi jadi kayak kopi gitu rasanya kayak apa lebih seru mereka gampang kan Pak untuk kopi ini dibandingin dia dibandingkan buat ada dulu kalau baiknya bodi dari wah itu kalau kita ada cara untuk aku pengen beli sama aja. Kopi Pak Dan. Kopi. Beda informasi Pak. Kopi guys, kopi gratis Starbucks. Gimana? Itu tanpa gula semua. Jadi tadi Pak, kan kalau misalnya coklat rasa sedikit manis, bisa kita ubah dengan langsung aja. Jadi benar-benar apa sih kopi ini dibentuknya dengan cara-cara itu langsung. Jadi benar-benar kena apa namanya? Kena ke kepala sini Pak. Atas dari mulut.
Jadi jangan kenakan lidah Pak. Jadi jangan dikenain lidah, kalau bisa dikenain lidah, dia langsung sensitif. Karena di lidah itu benar-benar sensitif kan Pak, itu kan saraf semua. Nah kalau misalnya mau biar terlalu panas, itu langsung dikenakan aja. Jadi pada kayak gini itu nggak bakal terasa panas ya. Jadi sepanas-panasnya kopi, walaupun dikumpulnya dengan benar, dia benar-benar disedotnya dihirup. Jadi kayak kita menghirup, bukan kayak ngambil air ke mulut. Jadi kayak gini makan, kalau misalnya kita menghirup kan ya, jadi kayak itu membawa rasa panas langsung dikenakan. Dan jadi kopinya itu tidak ada rasa sepahit kalau misalnya langsung diharum di lidah. Di sini bakal terasa yang tadi aku bilang, kopi ini ada asamnya. Ada berasa kayak sepet gimana gitu. Ya. Ini juga rasa sepet itu diambil dari area asli Asia Pasifik. Jadi kopi Asia Pasifik itu memiliki taste yang floral gitu. Pahit betul tak? Tunjuk Pak. Masih banyak kalau misalnya ini kopinya dari Amerika Latin dan Asia Pasifik itu blendingan Pak, kita campur. Belajar. Iya. Dan dengan nikotin. Jadi memang apa namanya, ya kopi itu memang biasa mungkin orang kalau memang Indonesia terus apa namanya dari Asia itu pasti banyak orang yang pakai gula. Itu memang karena wajar Pak, karena memang kopi Indonesia, kopi Asia kayak kopi Indonesia, kopi Vietnam, Hongkong itu cenderung kopi yang benar-benar lokal. Jadi memang orang Indonesia, orang Asia itu banyak yang melarikan kopi itu Karena lebih mantap. nah, tapi kalau misalnya sudah lokal-lokal kopi lokal Indonesia sekarang banyak Iya, Pak. itu tidak dimakan yang kopinya asli Indonesia. Itu banyak harapan Kopinya tanpa gula. ragu yang produksi dari Pahit. Pahit Pahit Pak. Pahit Pak. Nah, itu kan dulu kan soalnya di dalam olahnya kan bisa manis. Kayak tahu triknya, ya tanpa gula bisa rasa manis. Nah, ini gitu. Pahit. Pahit. Jangan tanpa kopi dulu. Jadi kayak gitu Pak, kalau misalnya apa kopi-kopi yang ada di apa namanya benua Asia itu, benua Asia itu dia lebih masuknya badinya itu berat. Memang rasanya kita memang bisa sebut pahit, tapi dia untuk aromanya itu memang dapat berat. Kalau dari Indonesia kalau dari Indonesia sendiri itu yang paling apa ya kopi yang paling banyak spot di ekspor luar negeri dari Sumatera. Jadi kalau kopi berampas tuh gimana itu? Gimana? Kopi ada ampasnya itu gimana? Kalau kopi sebenarnya nih kopi ini juga ada ampasnya Pak. Cuman nanti Tapi ada kan dua tadi kan tadi ya. Nah kalau misalnya kopi yang kayak kopi kopi itu kan sebenarnya kopi yang sudah dibuat secara pabrikan. Jadi itu memang sudah ada prosesnya, ada beberapa merek kopi saset itu yang tidak menggunakan kopi asli, tapi dia hanya menggunakan essence. Jadi benar-benar dia membuat apa ya, kayak namanya minuman saset itu juga ada. Tapi memang ada beberapa kopi saset yang diproses langsung dari kopi. Ya, kayak teh berbagian rasa itu tuh kayak gitu kan ada. Jadi sekarang kalau misalnya cari kopi yang asli itu ya memang kita harus proses dari tapi sebenarnya sudah banyak di Magelang itu juga ada pertanian kopi banyak. Kemarin saya mampir ke sana main-main dan kopi-kopi Magelang itu cenderung yang ada tasty apa kayak di rasa-rasa di mulut, di aroma itu kayak
Oh gitu. Jadi benar-benar kita bisa ekspor rasa-rasa kopi itu ada rasanya buah, ada herbal, ada begitu. Banyak banget. Gitu ya, asli. Aku wis entek yo, aku udah entek lho. Lagi Ya maksimal ini tanpa gula. itu dulu perkenalan kopi dari Starbucks oleh Mas. Kalau mau gula, maksudnya itu proses itu gunakan ini. Iya, jadi ini namanya manual brew. Jadi kalau kopi itu ada yang pakai mesin, ada yang pakai alat manual sendiri. Nah, ya jadi ini tadi kita proses dulu pakai air panas, nanti ditunggu 4 menit baru kita blend. Oh,